Dokter Wijaya, selamat Ya, malam dan Bu. selamat malam, Pak. Begini, tadi kan Dokter Wijaya mengatakan kalau orang diabetes maka diarahkannya ke pankreas ya dok. Itu jadi Ya, dulunya ya. ya, Maaf dok, saya kebetulan seorang medis. ya, Keilmuannya sekarang diabetes itu kan ya, sebenarnya bukan hanya soal pankreas dok. ya, resistensi insulin. Resistensi insulin. Ya, Ya, resistensi insulin kan sebenarnya banyak di otot ya, dimanapun. betul. Jadi pertama pertanyaan saya, apakah masih tepat bahwa itu hanya diarahkan ke pankreas? Ya, Pertanyaan saya yang tadi saya belum menangkap dari presentasi Dr. Wijaya, sebenarnya alat ini bekerjanya pada apa? Sistem mitokondria kah? Apakah pada sistem genetik? Apakah ada rMNA, DNA atau apa? Itu yang saya belum menangkap. Terima kasih, Dok. ya. Oke, terima kasih. Tadi saya bahas pankreas itu memang kalau terkait dengan degenerasi kondisi itu ya. Tapi sekarang memang disoroti ada orang-orang yang insulinnya normal gitu, jumlahnya mencukupi gitu. Tapi reseptornya yang tidak peka menangkap insulin itu sehingga tidak bekerja gitu. Ya. Kodenya itu tidak ditangkap oleh sel sehingga gulanya tidak masuk ke dalam sel otot dan juga sel liver gitu ya. Jadi pada kasus kencing manis kita nggak tahu ini pankreasnya saja atau sudah kena juga di reseptornya, blow semuanya ya. Nah, itu gunanya perawatan sampai 30 menit itu karena kita memblow seluruh tubuh, bukan hanya pankreasnya. Ya. Kita dapatkan orang yang gulanya tinggi, habis di blow itu dicek ulang, gulanya turun gitu. Nah, itu kan eh, nggak bisa kita bayangkan kalau selnya yang sudah menurun produksinya kok tiba-tiba jadi normal. Itu bukan begitu penjelasannya. Yang lebih mendekati adalah reseptor-reseptornya itu diaktifkan karena tadinya sudah inert, sudah mulai lamban, sekarang jadi dia bisa menangkap kodenya dan gulanya semua turun. Jadi pada kondisi kencing manis lakukan dua-duanya. Pankreasnya juga dirawat, liver dan otot-otot khususnya otot besar itu di blow juga gitu. Ya, dan tentu bukan hanya itu ya, menangani kencing manis tuh harus holistik, pola makannya, pola olahraganya, pola stresnya. Jadi kita jangan mentang-mentang ada alat baru yang kelihatannya menjanjikan, kita hanya mengandalkan alat ini, nggak bisa. Gaya hidup itu tetap mutlak harus diperbaiki. Nah, mengenai di mana dia tepatnya bekerja, itu risetnya juga nggak sampai ke sana dong. Kita hanya melihat secara gambaran umum yang bisa dipahami oleh masyarakat umum juga pengguna alat ini, gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan dari 10 itu, bagaimana dia bisa menolong tubuh kita bekerja lebih optimal. Ya. Entah dia di mitokondria atau dia di keseluruhan organ, itu kita nggak bisa jelaskan dengan pasti karena riset seperti itu juga nggak ada. Ini kan belum masuk wilayahnya kedokteran gitu ya. Tapi prinsip yang kita pegang dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ-organ itu membentuk sistem tubuh. Kalau kita bisa sehatkan selnya, organnya sehat, sistem tubuh sehat, ya terima saja gitu. Ya. Tanpa kita harus tahu persisnya di mana sih gitu. Itu yang saya bisa sampaikan ke masyarakat awam, Dok. Terima Oke? kasih, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama.